Halo para pemirsa Sekolah Birokrasi channel yang berbahagia. Kita jumpa di dalam kaitan dengan bagaimana berkolaborasi secara efektif. Sebagai tim, tentu banyak pimpinan dan anggota tim melihat bahwa manajemen proyek atau kegiatan itu hanya sebagai administrasi murni. Pemimpin proyek mendorong nilai tambah bagi tim, proyek, dan organisasi secara keseluruhan dengan melatih, mengembangkan, dan membentuk tim untuk berkolaborasi secara efektif. Aktivitas ini tentu memberikan nilai lebih dari sekedar mengatur tugas. Banyak hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan dan mengelola proyek yang sukses. Namun, kesuksesan sebenarnya dimulai dengan budaya tim yang kuat dan tim yang mampu berkolaborasi. Nah, beberapa tips tentang cara berkolaborasi secara efektif kita akan berikan pada kesempatan ini. Nah, pentingnya budaya tim merupakan langkah pertama untuk membangun budaya tim yang solid, di mana memastikan bahwa Anda memiliki orang yang tepat di dalam sebuah tim. Nah, dengan orang yang tepat tidak selalu berarti orang yang paling terampil atau berbakat dan berpengalaman. Keahlian memang sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah bekerja dengan orang-orang dengan sikap dan pola pikir yang benar. Orang-orang yang mudah beradaptasi dan fleksibel, terbuka untuk berubah, dan menganggap akuntabilitas dan kepemilikan atas pekerjaan mereka adalah orang-orang yang Anda inginkan di dalam budaya tim Anda. Beberapa manfaat dari budaya tim yang kuat itu, pertama adalah peluang sukses tentu lebih besar. Budaya tim kolaboratif yang efektif akan berdampak positif tidak hanya pada keberhasilan proyek atau kegiatan yang kita lakukan, tetapi juga keberhasilan organisasi ketika orang merasa bahwa mereka itu berharga bagi tim. Mereka lebih produktif dan termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi semakin banyak orang yang merasa dihargai dan dipahami serta diterima dalam budaya tim, maka semakin baik mereka berfungsi sebagai satu unit. Yang kedua adalah mengurangi risiko. Kolaborasi dan keterlibatan tim yang baik di dalam perencanaan dan estimasi itu akan dapat membantu mengurangi risiko, terutama dalam risiko yang terkait dengan komunikasi. Tim proyek atau kegiatan yang terputus-putus sering menjadi korban kegagalan proyek karena terjadi miskomunikasi atau kurangnya komunikasi secara umum, dan juga mungkin karena kesalahpahaman ruang lingkup dan prioritas proyek atau kegiatan yang dilaksanakan. Semua ini dapat dihindari ketika anggota tim proyek atau kegiatan itu masing-masing melakukan bagian mereka untuk berkolaborasi dan berpartisipasi. Yang ketiga adalah interaksi mendorong inovasi. Semakin nyaman perasaan anggota tim, proyek, atau kegiatan saat bekerja dan berkomunikasi satu sama lain, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk berinteraksi. Dan interaksi ini tentu akan mendorong inovasi. Ketentuan yang keempat adalah pengambilan keputusan partisipatif. Anggota tim, proyek, atau kegiatan harus mengarahkan diri sendiri, mengelola pekerjaan mereka sendiri secara individu, serta mau berpartisipasi dalam membuat keputusan sebagai sebuah kelompok. Anggota tim, proyek, atau kegiatan juga harus dapat mempengaruhi proyek kegiatan serta membantu menentukan prasyarat apa itu kepemimpinan proyek. Ya, budaya tim itu penting, tetapi seberapa baik berkolaborasi dan berfungsi itu sangat tergantung pada pemimpinnya. Pemimpin proyek atau kegiatan yang efektif, yang mendorong kolaborasi proyek atau kegiatan dan rasa kebersamaan, melakukan hal-hal yang seperti berikut ini, misalnya memfokuskan tim pada visi, tujuan, dan memberikan hasil. Memahami peran individu dan mengembangkan kemampuan masing-masing individu. Berikan tim sumber daya yang diperlukan
dan singkirkan penghalang jalan dalam hal ini. Bantu tim menemukan solusi dan berbagai solusi lainnya. Mendorong eksplorasi dan eksperimen. Atur ritme waktu. Dan karena itu menjadi penting dalam hal ini. Nah, berikut ini tips untuk berkolaborasi secara efektif sebagai tim. Tips pertama adalah lakukanlah stand up setiap hari. Banyak tim mulai melihat nilai dari melakukan pertemuan stand up setiap hari. Tentu tujuan pertemuan ini adalah agar setiap anggota tim berbagi tujuan mereka untuk hari itu. Apa yang mereka rencanakan untuk dicapai. Dan hambatan-hambatan apapun itu bisa diidentifikasi sejak awal. Ini akan membantu menjaga individu tetap jujur dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang mereka emban. Pertemuan-pertemuan ini dimaksudkan untuk menjadi singkat tergantung pada ukuran tim. Mereka bisa 10-30 menit berkomunikasi. Yang kedua adalah komunikasi terbuka. Kita semua tahu bahwa komunikasi adalah kunci untuk setiap hubungan kerja profesional yang sukses. Namun, bekerja dengan tim jarak jauh atau virtual membuat komunikasi terbuka menjadi sulit. Saat tim mengandalkan email misalnya, atau aplikasi obrolan di berbagai fasilitas komunikasi, maka pesan penting mudah hilang. Akibatnya, ada banyak kemungkinan terjadi miskomunikasi dan ball dropping yang dapat merugikan sebuah proyek. Pemimpin proyek yang baik itu harus berusaha keras dan melangkah lebih jauh untuk meningkatkan komunikasi di antara tim virtual. Stand up harian itu dan menetapkan harapan yang jelas untuk komunikasi adalah merupakan sebuah cara untuk menutup kesenjangan di dalam berkomunikasi. Tips yang ketiga adalah kelola dan awasi beban kerja. Selain melakukan stand up setiap hari, para pemimpin proyek juga berperan di dalam mengelola beban kerja dan berbagai aktivitas serta tugas sehari-hari. Pemimpin proyek harusnya mampu membantu anggota tim memprioritaskan tugas, namun anggota tim juga harus merasa diberdayakan untuk mengerjakan tugas yang diberikan dan tentu saja bekerja dengan cara apapun yang mereka pilih. Nah, inilah sebabnya mengapa merakit tim atau membentuk tim proyek itu yang mandiri itu penting. Tips yang keempat adalah mendorong interaksi. Interaksi dapat mengambil banyak bentuk, seperti sesi curah pendapat, pesan obrolan, ulasan desain, panggilan telepon, diskusi melalui grup online, dan pengambilan keputusan. Seperti yang disinggung di atas, saat anggota tim belajar untuk menghormati dan mempercaya satu sama lain, maka interaksi akan meningkat, yang pada akhirnya itu akan mendorong inovasi. Tips yang kelima adalah tetapkan ukuran tim. Meskipun banyak tim yang cerdas tangkas memiliki kebebasan dan fleksibel untuk bekerja sesuai pilihan mereka, hal ini tidak berarti tempat kerja Anda itu gratis untuk semua. Jadi, tidak ada yang salah dengan menetapkan beberapa aturan dasar untuk memastikan anggota tim berkolaborasi secara efektif. Misalnya ketika berpartisipasi dalam diskusi, anggota tim harus ingat untuk menghormati pendapat orang lain, menghindari menyela orang lain saat mereka berbicara, dan menghindari menuding dan menyebut nama. Pemimpin proyek yang seharusnya mampu mendorong suasana hati dan sikap yang tepat, mengingatkan anggota tim bagaimana mereka harus memperlakukan satu sama lain antar sesama anggota tim, dan juga membantu mereka bertanggung jawab untuk mengikuti aturan dasar ini. Nah, jika semua anggota tim proyek belajar untuk mengenali dan menghormati aturan ini, maka ini akan membantu tim untuk membangun rasa saling percaya. Tips yang keenam adalah melatih dan mengembangkan tim.
seperti disebutkan di awal bahwa secara singkat ya, salah satu kegiatan terpenting yang harus difokuskan oleh seorang pemimpin proyek atau kegiatan adalah pembinaan dan pengembangan tim. Pemimpin proyek atau kegiatan harus membantu anggotanya mengembangkan kemampuan dan keterampilannya, mendorong eksplorasi dan berani untuk bereksperimen dan bahkan mengambil risiko, dan juga memastikan mereka itu memiliki sumber daya untuk sukses. Tips yang ketujuh, jaga agar tim tetap fokus. Nah, kadang-kadang di saat tenggelam dalam pekerjaan sehari-hari, anggota tim itu memiliki kecenderungan untuk menjadi gelap, untuk fokus pada tugas dan pekerjaan mereka sendiri. Akibatnya, mudah bagi anggota tim untuk sesekali melupakan tujuan. Jadi terserah pemimpin proyek kegiatan untuk mengingatkan mereka tentang tujuan dengan meninjau kembali kendala utama dan menghidupkan kembali tim dengan visi dan tujuan akhir dari proyek atau kegiatan yang dilaksanakan. Tips yang kedelapan adalah jujur dan transparan. Transparansi dan kejujuran sangat berpengaruh di mata tim. Anggota tim menginginkan fakta, meskipun itu tidak selalu merupakan kabar baik. Pada akhirnya, anggota tim hanya menginginkan adanya kebenaran. Tim yang kurang percaya hanya akan berinteraksi pada tingkat yang dangkal, yang akan menurunkan interaksi secara keseluruhan. Kurangnya interaksi berarti bahwa anggota tim itu cenderung bekerja dalam silo-silo atau terkotak-kotak daripada sebagai kelompok yang berkolaborasi. Dan tentu diharapkan mengarah pada peningkatan adanya konflik ini, dan penurunan hasil ini harus diminimalisir. Secara keseluruhan, memastikan kejujuran dan transparansi itu akan membangun tingkat kepercayaan yang sangat penting untuk membangun tim kolaboratif. Tips yang ke-9 adalah jelas tentang harapan. Nah, anggota tim itu ingin tahu sebenarnya apa yang diharapkan dari mereka. Mereka ingin tahu dan memahami apa yang perlu dicapai, dan memiliki fleksibilitas dan kemandirian untuk mencari tahu sendiri. Nah, oleh karena itu, menjadi jelas tentang apa yang perlu dilakukan oleh anggota tim tentu akan membantu menyiapkan mereka untuk sukses dalam menjalankan berbagai proyek atau kegiatan. Tips yang terakhir ke-10, gunakan alat kolaboratif. Selain mengembangkan kepemimpinan seperti pelayanan dengan tips yang kami berikan di atas, ya, anggota tim proyek juga itu dapat menggunakan alat manajemen proyek yang akan mendorong dan mempermudah kolaborasi. Misalnya, berbagai pembaruan status tugas, catatan, dan korespondensi lainnya yang dapat membantu meningkatkan fleksibilitas di antara anggota tim. Dan juga itu dapat membantu memudahkan pemantauan iterasi untuk pemimpin proyek. Secara keseluruhan, kolaborasi adalah tentang pengambilan keputusan. Pada intinya, kolaborasi itu melibatkan brainstorming, berbicara dan berdiskusi, berdebat, membuat trade-off, dan pengambilan keputusan. Jadi lebih dari sekedar berbicara dan terlibat di dalam berbagai diskusi. Kolaborasi memberikan sarana untuk membuat keputusan. Nah, inilah 10 tips yang bisa kita ambil hikmahnya bagaimana membangun kolaborasi tim yang efektif di dalam kantor kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan secara singkat ini memberi manfaat bagi perbaikan birokrasinya. Sampai ketemu di tema yang lain. Salam reformasi birokrasi.